bagi manusia, tapi itu pasti bagimu tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu
Welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online game Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tanpa terasa, setelah 1 tahun kita lalui masa pandemi ini, mari kita terus berdoa agar tahapan-tahapan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat segera diatasi dengan baik. Dan tentu saja, terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Minggu lalu, kita telah belajar yaitu tentang shifting your focus. Di tengah situasi yang berubah, pencobaan, badai, dan tantangan hidup, kami harap jemaat dapat terus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Puji Tuhan, sejak tahun ini kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi. Jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem Apps atau menghubungi TU Gereja. Bagi jemaat yang masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin diterjemahkan ke Indonesia pukul 6.30 atau online service ibadat kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 9.30 pagi seperti biasanya. Kami terus mengingatkan jemaat untuk dapat terus bertumbuh dan salah satunya dengan terhubung dengan salah satu kelompok kecil atau yang sering disebut class meeting atau CM di gereja kita. Gereja menyediakan CM wilayah, CM pasutri, CM pemuda, dan juga CM remaja. Jemaat dapat menghubungi para hamba Tuhan atau TU gereja untuk mengetahui jadwal dan kegiatan CM-CM ini. Dan puji Tuhan, kita bersyukur pada ibadah umum hari ini pukul 6.30 pagi ini, Saudara Kevin telah menerima baptisan kudus. Selamat menjadi anak-anak Allah dan bertumbuh bersama jemaat ini. Begitu pula bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD, atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry dengan tema, Masihkah Engkau Tertidur? Melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat mengalami kasih dan pengampunannya yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hati kita. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi, supaya sungguh-sungguh kita boleh menikmati hadirat Allah melalui ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini, detik ini, kita masih merasakan kasih Tuhan. Kita masih merasakan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Itu menandakan bukti bahwa Tuhan sangat-sangat baik di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia setia di dalam hidup kita. Kita tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, mari kita tinggalkan Dia pagi hari ini. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Bapa yang setia di dalam hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, biarlah tiap-tiap saat kita selalu datang di dalam pujian kepada-Nya. Karena Dia Allah yang sungguh-sungguh mengasihi. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau Allah yang setia. Karena kasih-Mu itu jugalah kami ada sampai saat ini. Karena itu kami menaikkan syukur terima kasih
atas kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami boleh rasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh ada lagi. Kami boleh diperkenankan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami sadar Tuhan, sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau datang memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kami, atas kelalaian kami, atas pelanggaran kami. Agar sungguh-sungguh Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami boleh dilayakkan untuk sama-sama duduk di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi Bapa, kuduskan sucikan kami pada pagi hari ini, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia menebus hidup kami, bahkan Dia memberikan kuasa yang luar biasa di dalam hidup kita. Tinggikan Dia, agungkan Dia pada pagi hari ini. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kemanapun kita pergi, selalu mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
mujizatmu terjadi. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua berdiri bersama-sama dengan seluruh umat percaya di sepanjang abad. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita, pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku.
jemaat Tuhan kita mau berdoa. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Karena Dia akan dengan setia mendengar setiap keluh kesah. Bapa, kami mau datang pada pagi hari ini. Kami membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami membawa rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang beberapa waktu lalu mengalami terkena wabah COVID dan saat ini Tuhan sedang dalam perawatan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri yang akan memberkati dokter, perawat, semua yang menangani, agar sungguh-sungguh Tuhan jemaat-Mu boleh dipulihkan dari sakit penyakit ini. Bahkan kami menyerahkan untuk vaksin yang saat ini sedang didistribusikan. Kami berdoa Tuhan terus menolong, memberikan hikmat dan kemampuan kepada para petugas untuk dapat mendistribusikan vaksin ini dengan baik. Sehingga melaluinya Tuhan, seluruh masyarakat boleh menerima vaksin ini. Dan demi untuk keamanan, bahkan di dalam hidup bernegara ini, sungguh-sungguh masyarakat boleh merasa aman oleh karena ada vaksin yang diberikan kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu, khususnya anak mereka yang saat ini sedang ada di playgroup. Berdoa untuk pergumulan di dalam kelanjutan sekolah bagi anak-anak mereka yang di playgroup. Tuhan menolong. Di tengah-tengah situasi saat ini ada banyak kendala, ada banyak kesulitan. Tetapi kami percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga anak-anak kami ini dapat bersekolah walaupun secara online. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan, khususnya kerinduan dari beberapa pasangan suami istri di gereja kami ini, yang merindukan adanya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau mendengar setiap jerit hati mereka Tuhan, setiap doa mereka, setiap harapan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan segala yang mereka butuhkan, terutama untuk keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Ajar jemaat-Mu untuk tetap berharap, berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kami terus merasakan kasih Tuhan, kami terus merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan, jemaat-Mu terus menikmati pertolongan Tuhan, khususnya perkembangan anak mereka. Di dalam sekolah mereka ada peningkatan-peningkatan yang terjadi. Bahkan terlebih kami bersyukur Tuhan, salah satu jemaat-Mu, anaknya bisa berkomunikasi dengan baik. Semuanya karena pertolongan Tuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, bahkan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Teristimewa Tuhan, kami bersyukur untuk fasilitas mobil yang didapatkan oleh salah satu jemaat-Mu. Terima kasih oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mencintai kami, Tuhan sudah mengasihi kami, menolong kami, bahkan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat GMI Bethlehem Palembang, Shalom. Senang boleh bertemu lagi dengan saudara, dan saya memuji Tuhan kalau saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani saudara. Saudara, pagi ini firman Tuhan akan saya bawakan dari Markus ke-14 ayat 32 sampai 42. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami ingin membaca firman-Mu, tapi kami sadar betapa lambannya kami belajar dan betapa kerasnya hati kami menerima kebenaran Tuhan. Karena itu dengan rendah hati kami datang kepadamu, memohon Allah Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami, terangi pikiran kami dan hati kami, agar bisa menerima firman-Mu dan menjalankannya. Ubah hati kami. Bapa dalam surga, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikatakan merupakan firman yang boleh kami dengar daripada Tuhan semata-mata dan mengubah kehidupan kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Lalu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dan katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidur itu enak, bukan? Boleh dibilang tidur itu nikmat. Berbahagialah orang yang bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi saudara, sungguh kasihan orang yang tidak bisa tidur. Pasti stres dan tubuhnya menjadi lesu. Tapi celakalah orang yang pada waktu sudah seharusnya bangun, dia masih tertidur. Pasti saudara, dia akan terlambat. Lebih celaka lagi saudara, orang yang seharusnya berjaga-jaga, dia malah tertidur. Pasti dia telah melalaikan tanggung jawabnya saudara. Akibatnya apa? Bisa jadi ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin saja kecelakaan, mungkin juga musibah. Saudara, bayangkan jika ada 3 orang satpam yang tergagap-gagap ketika diinterogasi oleh polisi atas kejadian pencurian yang semalam terjadi di perusahaan tempat mereka bekerja. Polisi bertanya kepada mereka, "Di mana kalian antara jam 2 sampai jam 4 subuh?" Mereka bilang bahwa mereka ada di pos penjagaan. Lalu polisi bertanya lagi, "Apa yang kalian lakukan di pos penjagaan?" Mereka terdiam, tidak mampu menjawab. Mengapa, saudara? Karena mereka saat itu sedang tertidur. Saudara, bila saudara adalah pemilik perusahaan yang dirugikan ratusan juta karena peristiwa pencurian itu, maukah saudara memaafkan kelalaian 3 satpam itu? Dan masih maukah saudara mempekerjakan mereka kembali? Saya percaya kebanyakan kita berkata, "Ya jelas tidaklah Pak Pendeta, pecat dan ganti orang lain." Saudara, itu wajar. Dan jalan keluar itu normal. Dan seharusnya memang kita mengambil tindakan itu. Tapi tahukah saudara, di hadapan Tuhan kita acap kali seperti ketiga satpam itu,
yang lebih sering tertidur ketika kita seharusnya melakukan tugas-tugas rohani yang diwajibkan Tuhan datang kepada kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Kita secara sengaja, saudara, memilih untuk terlelap dalam dosa kedagingan kita dan yang melukai hati Tuhan. Padahal jelas kita tahu Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, saudara. Kita gagal menjadi orang Kristen yang dipercaya Tuhan karena kita memilih tertidur daripada mengalami kebangunan rohani. Saudara, bila kegagalan kita adalah satu kegagalan yang kecil dan baru sekali, kita masih bisa berharap Tuhan mengampuni kita, bukan? Tapi bila kegagalan itu adalah kegagalan yang fatal dan berkali-kali kita terjatuh dalam dosa yang begitu kotor, apakah Tuhan akan mengampuni kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita kembali pada kisah yang tadi kita baca, saudara, kita melihat murid-murid Tuhan Yesus lebih senang tertidur daripada memenuhi perintahnya. Kita bisa mungkin tercekat, saudara, geleng-geleng kepala, tak habis mengerti kita. Bagaimana mungkin ketiga murid terdekatnya tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Mustahil, saudara. Kisah ini mirip adegan komedi yang penuh dengan ironi. Mengapa demikian? Coba bayangkan, saudara. Beberapa saat sebelumnya, ketika Yesus mengatakan pada murid-muridnya, saudara, kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Dengan gagahnya Petrus menyatakan, biarpun mereka tergoncang, aku tidak. Bahkan ia berkata untuk meyakinkan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Saudara, boro-boro mati bersama Yesus. Mengalahkan kedagingannya saja ia tidak dapat. Untuk bertahan tidak ngantuk 1 jam saja ia tidak sanggup. Saudara, kalau itu terjadi 1 kali kita bisa mengerti. Tapi itu terjadi 3 kali, saudara-saudara. Itulah sebabnya Petrus ditegur oleh Yesus. Simon, sedang tidurkah engkau? Saudara, perhatikan, Yesus tidak memanggil Petrus itu Petrus, tapi Simon. Petrus artinya si batu karang, tapi Yesus kembali memanggil Simon. Artinya apa? Ini kegagalan yang serius dalam mendukung Kristus. Ia ternyata bukan batu karang. Barangkali ia hanya batu koral kecil yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saudara-saudara, adegan konyol kedua yang dilakukan oleh 2 bersaudara anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Beberapa hari sebelumnya kedua orang bersaudara ini datang melobi Yesus, saudara. Ingatkah saudara apa permohonan mereka kepada Yesus? Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Waduh, saudara. Mereka meminta jabatan yang luar biasa. Bukan sekedar kursi menteri, saudara. Tapi kursi wakil presiden. Bukan cuma 1, tapi 2, saudara. Diam-diam dalam penampilan mereka yang sederhana, sopan dan bersahaja. Di tengah-tengah para murid lainnya. Di dalam hati mereka tersimpan hidden agenda, saudara. Untuk menjadi 2 murid terbesar yang akan menjadi kebanggaan keluarga Zebedeus. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan pahit yang harus kuminum? Jawab mereka serempak dan cepat, kami dapat. Tapi pada kenyataannya, saudara, ketika mendapat tugas untuk berjaga-jaga 1 jam saja, mereka tertidur. Tidak dapat melawan kebutuhan daging mereka. Mungkin mereka pikir duduk dalam kemuliaan Tuhan itu nikmat. Seperti anggota DPR duduk di kursi yang empuk, saudara. Yang dalam setiap rapat cuma duduk dan tidur. Tidak punya sense of crisis. Oh, saudara-saudara, melihat komedi yang ironi ini, mungkin hati kita kesal, jengkel, dan kecewa terhadap ketiga murid Yesus itu. Tapi jangan emosi dulu, saudara. Kisah ini masih mau menunjukkan kepada kita masih ada orang lain yang terlelap tidur. Selain Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Siapa mereka, saudara? Saudara dan saya. Kita sebagai pembaca kisah Injil Markus saat ini adalah orang-orang yang juga sering tertidur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, seolah-olah Injil Markus ini mengatakan, jangan menuduh ketiga orang ini. Tetapi engkau pun sama seperti mereka.
Saudara-saudara, di dalam diri kita ada sosok Petrus, si pembual yang merasa diri menjadi murid yang luar biasa, paling gagah berani, paling bijak, paling pandai, paling rela berkorban demi Yesus. Tetapi hanya retorika belaka, saudara. Kita lebih senang tidur menuruti keinginan daging kita daripada bangun dan hidup di dalam roh. Saudara-saudara, di dalam diri kita ada sosok anak-anak Zebedeus yang diam-diam dan gaya hidup yang sederhana, tutur kata yang sopan dan rendah hati, tersimpan ambisi untuk menjadi pribadi yang number one. Saudara, kita merasa layak untuk duduk di posisi ini dan posisi itu. Tapi sebenarnya sama sekali kita tidak mengerti apa arti cawan pahit yang harus diminum oleh Tuhan kita. Bagi Injil Markus, saudara, ini adalah kegagalan yang sangat serius dari ketiga murid yang terdekat Tuhan Yesus. Dan juga kegagalan yang serius bagi saudara dan saya. Seberapa seriusnyakah saudara? Mari kita kembali ke Taman Getsemani. Injil Yohanes menyebut Taman Getsemani itu dengan sebutan garden atau taman. Ini membuat saya teringat kepada taman lain yang dilukiskan dalam kitab Kejadian 3, saudara. Taman di mana Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di sana, yaitu Taman Eden. Saudara, saya melihat ada kesamaan setting dalam kedua taman ini. Setting peperangan rohani, di mana iblis si pendusta berusaha untuk mengalahkan atau menggagalkan rencana Allah, saudara. Saudara, di Taman Getsemani sama seperti Taman Eden. Suasana peperangan rohani muncul dengan kerasnya. Bedanya, saudara, Adam sama seperti ketiga murid Tuhan Yesus tidak mempunyai sense of crisis. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi sasaran peperangan iblis yang sangat-sangat mengerikan. Ketika iblis berkata, tentu Allah melarang kamu untuk makan seluruh buah dari taman ini, bukan? Saudara-saudara, kesadaran Adam datang setelah mereka sudah jatuh dalam lembah dosa yang penuh dengan kepedihan. It's too late, saudara. Berbeda dengan Yesus. Dari awal memasuki Taman Getsemani, Yesus merasakan suasana jam malam yang mencengkam, yang memiliki sense of crisis, bahwa ada iblis yang masuk ke dalam taman itu, yang menguntit dia untuk menggagalkan rencana Allah. Saudara, Markus melukiskan keadaan itu dengan kalimat, Yesus sangat takut dan gentar. Saudara, Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, menjadi target penyerangan setan. Adakah dia akan mengalami kejatuhan sama dengan Adam pertama? Saudara, ketika pertama kali saya menonton film The Passion of the Christ, saya dengan cepat terhanyut dengan suasana awal pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Saya sangat setuju dengan kamera Mel Gibson, saudara, yang secara kontemplatif melukiskan bahwa malam itu adalah malam peperangan rohani yang sangat dahsyat. Iblis terus menguntit dengan langkah-langkah yang ketat sang anak Allah di Taman Getsemani itu. Ia mencari celah untuk menggoyahkan keyakinannya. Saudara, iblis berkata, apakah kamu sungguh-sungguh percaya ada orang yang bisa menanggung dosa seluruh umat manusia? Tidak ada seorang pun yang dapat menanggungnya. Beban itu terlalu berat dan terlalu besar harganya, terlalu mahal untuk dibayar. Tak ada seorang pun yang dapat. No one, never. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan iblis itu seolah-olah benar dan bersimpati kepada Yesus. Tetapi Yesus sadar bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari yang terhilang. Dan konsekuensi yang harus ditanggungnya adalah meminum cawan pahit yang merupakan cawan murka Allah yang menjadi bagian orang berdosa yang harus ditanggungnya. Saudara-saudara, dia tahu iblis sedang menggodanya untuk membatalkan rencana penyelamatan yang telah didesain oleh Allah. Saudara, ia juga tahu saat kematiannya segera datang. Dalam kemahatauannya, ia melihat jelas adegan demi adegan yang akan terjadi pada dirinya, saudara. Seorang murid akan datang dengan ciuman pengkhianatan. Murid-murid yang lain akan berlari dengan ketakutan meninggalkan dia. Mahkamah agama akan mengadili dia dengan tidak adil dan memunculkan saksi-saksi dusta. Sorotan mata teriakan orang-orang yang akan menggelegar menginginkan kematiannya. Dan suara ayam berkokok yang membuatnya bertambah duka karena ia dikhianati.
Belum lagi cacian, tamparan, cabukan, tusukan, dan kebiadaban manusia yang harus ia terima. Hatinya begitu gentar, kesedihan melingkupi dia. Seperti gelap malam mengurung seluruh bayang tubuhnya. Pecah perasaannya, saudara. Peluhnya menjadi darah. Saudara, dalam gambaran Injil Markus, sosok Yesus di Taman Getsemani adalah sosok manusia biasa yang tak beda dengan manusia pada umumnya. Manusia yang mengalami ketakutan serta merasa diri tidak berdaya saat pergumulan yang berat. Manusia yang membutuhkan dukungan sahabat-sahabatnya saat pergumulan itu tidak teratasi. Manusia yang mengalami kepedihan saat ditinggalkan dan dikhianati. Manusia yang mengalami kepanikan menjelang kematiannya. Yesus digambarkan sungguh-sungguh seperti manusia biasa. Saudara, tidak tampak sama sekali bahwa Yesus adalah sosok yang pernah menyembuhkan orang sakit, yang pernah mencelikan mata orang buta, yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah mengusir setan dengan hardikannya, yang pernah meredakan angin ribut dengan kuasanya. Tidak nampak sama sekali. Yang nampak adalah seorang manusia yang dalam pergumulan yang berat merebahkan dirinya ke tanah, seperti orang yang hancur masa depannya. Dalam ratap tangis dan keluhannya ia berdoa, "Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki." Saudara, lalu di manakah murid-muridnya yang sehari-hari begitu dekat dengan dia selama 3,5 tahun? Di manakah murid-murid terdekatnya yang ia minta dengan sangat untuk mau berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan dia 1 jam saja? Tertidur. Tertidur, saudara. Tidak adakah yang bersedia menemani dia? Nobody, no one. Saudara-saudara, pada tanggal 22 September 2006, 5 hari sebelum terdakwa kasus pembunuhan dan pengerusakan 3 desa di Poso, yakni Fabianus Thibo dan 2 kawannya dieksekusi mati di bundaran HI, saudara, Hotel Indonesia Jakarta, ada sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat berkumpul menyalakan lilin bersama. Mereka protes terhadap rencana pemerintah yang ingin mengeksekusi mati Fabianus Thibo dan kawan-kawannya. Mereka merasa Thibo dan kawan-kawannya adalah korban fitnah dari pengadilan yang tidak adil. Selama 3 jam mereka berdoa, saudara, membaca puisi dan berorasi dengan lilin yang menyala, saudara. Bahkan ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang, anak-anak Tuhan yang berdoa pada saat yang sama di Indonesia untuk kebebasan mereka bertiga. Oh, luar biasa, saudara. Mereka bersimpati kepada Thibo dan 2 kawannya. Mereka berdoa, mereka menangis memohon kepada Allah. Saudara, pada waktu Yesus di Taman Getsemani bergumul dengan eksekusi mati yang akan diterimanya, berapa orang yang menyalakan lilin dan berorasi untuknya? Berapa orang yang berdoa untuknya? Nobody, no one. Bahkan ketiga murid yang terdekatnya jatuh terlelap dan tak peduli dengan pergumulannya. Ia bergumul sendiri dalam menghadapi hari esok yang menakutkan. Saudara, ketika Yesus kembali untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tertidur pula. Sebab mata mereka sudah berat, sampai mereka tidak tahu lagi menjawab apa kepada pertanyaan Yesus. Saudara, bila kisah ini difilmkan, maka kita akan melihat wajah ketiga muridnya tertunduk lesu dengan perasaan bersalah yang mendalam. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa ketiduran berkali-kali dan tidak bisa memenuhi apa yang guru mereka minta. Hanya berjaga-jaga 1 jam. Mereka tidak sanggup. Dan mungkin saja dengan perasaan bersalah, salah satu di antara mereka akan bertanya kepada teman lainnya, apakah ia akan mengampuni kegagalan kita? Saudara, saya percaya para murid akan saling menatap dengan perasaan yang tidak pasti. Tapi tadi telah saya katakan, saudara, bahwa kisah ini ingin menunjukkan masih ada orang lain yang mengalami kegagalan, yaitu saudara dan saya.
Saudara, terkadang kita tahu bahwa kita bukan orang Kristen yang baik di mata Tuhan. Kita bukan murid yang setia kepada titah-titah Tuhan. Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ia tahu kita bukan orang Kristen yang kudus. Kita lebih suka tertidur dalam kedagingan kita daripada mengalami kebangunan rohani. Saudara, bisa jadi kita pun mempunyai pertanyaan yang sama dengan ketiga para murid ini. Apakah ia akan mengampuni dosa-dosa saya? Saudara, seorang pendeta pernah bercerita bahwa ia sedang mengalami kasus perceraian suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun. Pasutri ini mempunyai 2 orang anak, saudara. Pada satu pagi, sang istri membangunkan suaminya yang masih tertidur dan berkata bahwa ia akan mengantar anak yang terbesar pergi ke sekolah. Ia meminta suaminya bangun dan menjaga anak mereka yang masih kecil yang sedang bermain di ruang tamu. Saudara, ketika sang istri mengantarkan anak yang besar ke sekolah, si kecil yang bermain di ruang tamu mendekati stop kontak, lalu memegangnya. Tiba-tiba aliran listrik menyengatnya dan ia tersetrum. Anak itu berteriak kejang-kejang dan sesaat kemudian meninggal dunia. Di manakah ayahnya? Sedang tertidur pulas. Saudara, saat sang istri menjalani konseling dengan pendetanya, ia berkata, "Saya tidak bisa mengampuninya, Pak Pendeta. Ia tidur saat anak saya kesetrum." Pendeta tersebut berkata, "Tapi Ibu, bukankah ia seorang suami yang baik selama ini? Ia tertidur saat anak saya kesetrum, Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta pikir saya bisa hidup bersama lagi dengan orang seperti itu? Tidak mungkin, Pak Pendeta." Saudara, kita bisa memaklumi bila sang istri tidak bisa memaafkan suaminya dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan sang suami. Saudara-saudara, karena kesalahannya terlalu fatal, merenggut nyawa anaknya, ia tertidur ketika anaknya kesetrum. Saudara, ada banyak di antara kita yang mempunyai kesalahan dan dosa yang fatal di mata Tuhan. Dosa yang tidak tampak di mata orang lain, bahkan yang terdekat dengan kita sekalipun. Tapi jelas di mata Tuhan. Lalu apakah Ia akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita? Saudara, ketika para murid merasa guilty feeling yang sangat atas kegagalan mereka, kegagalan yang lebih besar dan hebat sebenarnya masih menanti di depan mereka. Saat apa, saudara? Kegagalan apa, saudara? Saat Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, disalib sampai mati. Mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan Petrus si pembual itu bersumpah tidak mengenalnya. Para murid sudah selayaknya tidak diampuni. Tapi Alkitab menceritakan, saudara, pada hari ketiga, ketika para wanita yang datang ke kubur Yesus itu menjumpai bahwa batu kubur itu telah terguling dan mayat Yesus tidak di sana, seorang malaikat Tuhan datang kepada mereka dan berkata, "Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Yesus mendahului para muridnya ke Galilea. Ia menunggu mereka di sana untuk menyambut mereka dan makan bersama lagi dengan mereka. Jadi apakah mereka diampuni? Saudara, sebelum mereka datang, pengampunan itu telah disediakan oleh Yesus bagi mereka. Jika demikian, apakah saudara akan diampuni? Saudara, pengampunan itu telah disediakan bagi saudara, bahkan sebelum saudara datang kepadanya. Sekarang bangunlah, jangan tertidur lagi. Datanglah kepada Tuhan. Ia menunggu saudara untuk mengampuni saudara. Percayalah saudara, hatinya selalu terbuka untuk memberi pengampunan kepada saudara dan saya, seberapapun hebatnya dosa kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, "Marilah kita berperkara," firman Tuhan. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba."
Saudara, datanglah pada Tuhan. Mazmur 103 ayat 12 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Saudara, datanglah, terimalah pengampunan daripadanya. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Saudara, datanglah pada Tuhan, ada pengampunan di sana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, dan kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang lebih suka tertidur di dalam kelelapan dosa kami, daripada kami terjaga dalam kebenaran-Mu. Kami adalah orang-orang yang senang ternyenyak di dalam kedagingan nafsu kami, daripada mengejar kekudusan-Mu. Tuhan, betapa kotornya hidup kami. Engkau tahu siapa kami masing-masing. Karena itu kami datang kepadamu dengan perasaan malu, dengan perasaan tertunduk, dengan perasaan yang penuh dengan pengharapan. Ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, sucikan kami lagi. Kami percaya bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Pengampunan yang sempurna, agar kami tidak menerima lagi penghukuman daripada Tuhan. Karena seluruh penghukuman dosa kami dibayar lunas harganya. Inilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu ya Yesus. Sucikan kami dan ciptakan kami baru menjadi ciptaan yang baru, yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terimalah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, ya Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami untuk boleh memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dapat terus beribadah pada hari ini. Dan kami tetap berharap jemaat tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berharap firman Tuhan sungguh dapat memberkati setiap jemaat sekalian. Dan kita menyadari apapun situasi hidup kita, Tuhan tetap mau mengampuni kita. Kami bersyukur untuk hambanya yang boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati Pendeta Benny Solihin dalam pelayanannya terutama di Indonesia Preaching Ministry. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap ibadah kita kami memberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama melalui scan QRIS dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan kami terus menghimbau bagi setiap jemaat agar kita dapat terhubung dengan satu dengan yang lain melalui kelompok kecil atau kelas meeting. Bapak Ibu dapat mengikuti kelas meeting wilayah, kelas meeting pasutri, kelas meeting pemuda remaja, maupun kelas meeting yang lain. Kalau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi dapat menghubungi para hamba-hamba Tuhan atau melalui TU gereja. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita menghafalkan sebuah ayat Alkitab yang diambil di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 38. Saya akan bacakan sekali dan kita akan mengulanginya bersama-sama. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Mari kita akan baca bersama-sama. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan kita sepanjang minggu ini untuk tetap terhubung dan fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari jemaat kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami berharap jemaat diberkati oleh Tuhan dan percaya bahwa God is good all the time. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.